Halo guys, jadi kalau kalian lihat videoku kali ini kenapa kok lemes, itu karena aku sekarang lagi ada di rumah sakit. Aku sakit, jadi dari hari Sabtu malam tanggal 14 November aku tuh tiba-tiba panas tinggi dengan suhu 39,3. Sudah aku minumin paracetamol tapi nggak mempan, sampai badanku itu rasanya menggigil. Sebenarnya awalnya banget sih pas kerja itu badan udah rasanya ngilu banget, sakit semua badan. Aku udah ngerasa ada yang nggak beres sama badanku, kok semua badanku sakit. Tapi aku tahan-tahan aja kan karena lagi kerja. Terus berlanjut di hari Minggu, aku coba rawat sendiri dulu di rumah. Aku coba minum paracetamol aja seharian sama banyak minum, tapi panas juga nggak turun-turun. Kebetulan waktu itu hari Minggu, jadi dokter pada tutup kan. Dan untuk ke rumah sakit aku masih belum lah, karena masih panas hari pertama. Takutnya belum kelihatan kalau cek darah apa penyakitnya. Kemudian hari Senin itu udah lemes, udah semakin sakit badannya, sakit kepala, sakit badan. Akhirnya aku putuskan lah buat ke dokter siangnya. Ada dokter umum langgananku dari kecil. Di sana aku dibilang faringitis atau sakit tenggorokan biasa kayak radang gitu. Itu yang bikin panas itu. Aku minum aja obatnya satu hari itu, hari Senin, tapi nggak ada perubahan. Yang berubah cuman sakit tenggorokannya ya agak mendingan karena aku dikasih antibiotik cefadroxil kan. Cuman itu dia, aku tetap ngerasa nggak beres ini badan aku bener-bener nggak kuat. Akhirnya aku putuskan hari Selasa, tepat di hari ketiga panasku. Hari ketiga ya, iya hari ketiga. Ya bener, hari ketiga. Hari Senin aku minum ke obat dulu dari dokter aja, jadi aku nggak minum obat lain karena nggak ada perubahan yang berarti. Jadi hari ketiga yaitu hari Selasa aku putuskan buat cek darah secara mandiri. Sebelum cek darah itu, karena aku tenaga kesehatan ya, jadi aku tetaplah ngerasa kok ciri-ciriku ini kayak orang COVID aja. Memang sih lebih ke demam berdarah, cuman ada aja ciri COVID-nya kan, kayak panas tinggi. Jadi untuk jaga-jaga di rumah kan aku punya rapid test. Aku cobalah buat ngetes dan ternyata hasilnya reaktif. Aku nggak gitu sih, nggak terlalu kaget kenapa aku bisa reaktif, karena kan menurutku di dalam tubuh orang yang demam berdarah itu ada virus Dengue-nya ya, Dengue virus itu. Jadi otomatis alat rapid itu pasti akan membaca imunoglobulin yang sudah dibentuk oleh tubuh, jadi hasilnya pasti akan reaktif. Sama kayak bapakku dulu juga kayak gitu. Kemudian ke Prodia lah aku cek darah, sekalian ngecek memastikan bahwa aku beneran DB, cek darah lengkap dan cek virus Dengue-nya ini juga, dan hasilnya positif. Tapi saat itu aku masih ragu buat ke rumah sakit karena aku takut dicap COVID itu dengan hasil reaktif itu
Ya aku putuskan buat ke dokter spesialis penyakit dalam yang terkenal kan di kotaku. Ke sana aku malamnya dan beliau menyarankan untuk opname dengan berbekal surat rujukan dari beliau. Kebetulan beliau juga direktur di rumah sakit, jadi ya agak cepatlah aku diambilnya di UGD. Setelah masuk UGD tensiku 80/60. Memang aku punya hipotensi, tapi 80 kan termasuk rendah ya. Jadi aku di flash 5 infus sekalian sampai rasanya dadaku agak nyeri ya, mungkin karena kelebihan cairan. Aku juga gak ngerti. Pokoknya malam itu aku gak bisa tidur. Dan sesuai dugaanku, karena di rumah sakit hasil dari cek lab di Prodia gak dipakai, aku akan dicek lab lagi. Dan memang direpit juga, karena itu sudah protokol bagi orang yang akan dirawat inap atau opname, dengan hasil reaktif. Karena hasilku rapidnya reaktif, aku sementara dimasukkan dulu ke ruang isolasi dan aku akan menjalani swab test sebanyak 2 kali. Kalau hasil swab testnya keduanya keduanya positif, aku akan tetap di ruang isolasi. Tapi kalau kedua hasil swab testku negatif, aku akan masuk ke ruang biasa. Ya, syukur kepada Ida Sang Yang Widewasa, setelah di swab test yang rasanya benar-benar nyiksa banget, aku nggak bisa banget masukin alat ke hidung sama tenggorokan kayak gitu. Tapi untung hasilnya keduanya negatif. Karena kan untuk menentukan COVID memang tes PCR ini yang paling gini ya, dengan keakuratan sampai 80% kalau nggak salah. Paling bisa menentukan dibandingkan dengan rapid test. Rapid test reaktif belum tentu COVID, tapi kalau PCR positif pasti dia COVID. Untungnya tes PCR atau swab negatif keduanya. Udah 2 kali aku di swab dan keduanya negatif. Kemudian itu keluar hasil swab keduanya hari Kamis. Jadi Kamis malam aku langsung dipindah ke ruangan biasa sama perawatnya. Ya itulah teman-teman, namanya penyakit ya, kita nggak tahu. Jadi di musim pancaroba kayak sekarang, aku banyak banget nemu pasien-pasien dengan keluhan panas, muntah, diare. Nah itu aku alami sekarang di saat aku lagi sakit. Jadi aku harap kalian lebih jaga kesehatan. Dan nyamuk demam berdarah ini nyamuk yang bersih, sukanya di tempat-tempat bersih. Jadi kita sebenarnya mau sebersih apapun kita gitu, ruangan akan tetap aja ada nyamuk ini. Jadi ya saran satu-satunya lebih baik kita pakai obat nyamuk yang lotion itu, karena kan langsung kena kulit kita, lebih nempel gitu, menghindarkan nyamuk. Atau enggak kita bunuh aja langsung nyamuknya itu pakai raket listrik, jadi dia kan langsung mati. Kalau pakai yang semprot kadang dia kurang efektif, kayak mereka sudah kebal gitu loh sama semprotan, juga nggak ngerti. Jadikan pelajaran buat kedepannya, karena di tahun 2020 ini dari 4 keluargaku udah 3 kena DB. Itu benar-benar DB itu jelek kali rasanya. Aku sampai sekarang nggak bisa makan apa. Lihat bibirku
Ini aku udah banyak minum loh. Ada iklan lewat. Nih kalau kalian mau lihat kamarku, nggak mau nyebut ini ruang apa karena nggak boleh. Biar sekedar tahu aja. Terima kasih sudah nonton video. Semoga ketemu di video yang lebih sehat.